benar kacamatanya. Tadi pagi salah kacamata jadi kabur. Bapak Ibu, kalau kita disuruh memilih ya antara dua pilihan menjadi orang yang dilayani atau menjadi orang yang melayani. Jadi kalau disuruh pilih menjadi orang yang dilayani atau menjadi orang yang melayani, kira-kira Bapak Ibu akan milih yang mana? Saya tanya ya, jawabnya nggak usah angkat tangan. Angkat tangannya dalam hati aja ya. Yang di sini yang suka dilayani coba angkat tangannya dalam hati aja Bapak Ibu. Dalam hati aja. Ya, kanan kirinya bilang bertobatlah. Karena pasti banyak yang angkat tangan. Kalau yang suka melayani, puji Tuhan, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Kebanyakan dari kita pasti suka namanya untuk dilayani daripada melayani. Apalagi kita itu mendapatkan pelayanan yang istimewa, dilayani secara luar biasa, ya semua suka. Iyalah kok, daripada melayani sudah capek, perlu effort, belum lagi disalahpahami, ya, belum tentu juga dihargai. Bahkan untuk beberapa orang itu mau loh untuk membayar lebih, ya, mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan yang premium atau yang lebih istimewa lagi. Misalnya kalau kita ke bank, kita pasti suka ke bank itu tiba-tiba cari parkiran enggak susah-susah, sudah ada parkiran yang khusus kita. Kita akan lebih suka kalau kita ke teller atau ke CS itu sudah enggak perlu antri lagi. Ya, karena saya pernah punya pengalaman dulu sebelum zaman bank itu online, untuk ganti buku aja, terutama di akhir bulan ya, itu hampir nunggu sampai 2 jam. Ya, banyak orang, terus nggak dapat tempat duduk, AC-nya panas. Kita lebih suka begitu sampai bank, kita sudah dapat ruangan khusus, ada sofa, AC, ada camilan gitu ya. Bukan kita yang datang ke petugas bank datang ke kita melayani kebutuhan perbankan kita. Kita suka untuk dilayani. Ya, tapi bank juga nggak pasti akan memberikan syarat dan ketentuannya. Anda harus menabung sejumlah, saldonya harus sejumlah tertentu atau harus ikut member. Mau gratis ataupun juga mau bayar, pasti kita pada dasarnya suka untuk dilayani. Loh, kenapa kok emangnya dilayani itu nggak boleh kah? Ya, boleh aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga punya uang lebih, mau bayar lebih untuk pelayanan yang premium, boleh aja. Tapi jangan sampai kebiasaan kita dilayani, kebiasaan kita mendapatkan fasilitas yang begitu rupa, menjadikan kita tuh nyaman dan lupa diri. Kita menjadi nyaman dan lupa diri bahwa kita ini adalah orang Kristen. Dan salah satu karakteristik orang Kristen atau pengikut Kristus adalah orang yang melayani. DNA Kristen adalah DNA melayani. Sama-sama katakan, DNA saya adalah DNA melayani. Nah, karena sebagian orang, karena terlalu sering dilayani, terlalu sering mendapatkan fasilitas yang begitu rupa, sehingga kebiasaan-kebiasaan seperti ini menjadikan lupa diri. Orang tersebut memiliki mentalitas yang inginnya dilayani terus. Jangan sampai mentalitas ini terbawa ketika kita sedang berada dalam gereja, di dalam komunitas CG, bahkan di dalam departemen melayani. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sekali lagi ini harus kita ingat baik-baik. Melayani bukanlah sebuah kesempatan, melayani juga bukan sebuah pilihan, tetapi melayani adalah keharusan. Sama-sama katakan keharusan. Nah, mungkin bagi Anda tempat sini, wah gak setuju saya. Masa melayani kok kayak harus dipaksa-paksa, ya, diharus-haruskan gitu. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya begini, kalau kita itu benar-benar sadar untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita dipanggil menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, seharusnya melayani itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu adalah identitas kita. Dengan kata lain, kalau kita mengaku orang Kristen tetapi kita tidak melayani, nah ini perlu diragukan. Ya, Kristennya ini asli atau KW gitu ya. Mengapa orang Kristen atau orang percaya itu harus melayani? Di sini ada 3 dasar atau 3 prinsip yang kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Saya berdoa agar setelah sharing ini hati kita mau terbuka, pikiran kita mau terbuka dan kita mau ambil keputusan, ya saya mau segera melayani Tuhan. Dan bagi yang sudah melayani Tuhan,
Puji Tuhan, Anda akan semakin giat, Anda semakin rajin. Yang Anda lakukan selama ini adalah kebenaran yang pasti akan berbuah dan pasti akan mendapatkan upahnya. Ya, kerja keras Anda, pengorbanan Anda untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui gereja ini, pasti Tuhan lihat. Ya. Dan mengapa orang Kristen harus melayani? Pertama, Yesaya 43 ayat 6 sampai 7. Yesaya 43 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu baca yang ke-6, saya baca yang ke-7. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Yes, ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Di sini kita baca Allah Bapa itu meminta, dia juga memanggil anak-anaknya, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan siapa mereka? Tidak lain adalah kita semua. Dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu otomatis kita itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini perbedaan kita, iman Kristen dengan iman yang lainnya. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah itu seperti Bapa dan anak. Nah, di dalam Kristus, saya dan Anda adalah anak-anak Allah. Sama-sama katakan, saya adalah anak-anak Allah. Nah, karena kita ini adalah anak-anak Allah yang dipanggil oleh Bapa, maka di Yesaya 43 ayat 7 dikatakan kita juga termasuk semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Sama-sama katakan, kuciptakan. Untuk kemuliaanku yang kubentuk, sama-sama katakan, kubentuk. Dan yang kujadikan. Kita yang disebut atau dipanggil sebagai anak-anak Allah, dari semula Tuhan itu sudah menciptakan kita, menjadikan kita, dan membentuk kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Kita ada untuk kemuliaan Tuhan itu maksudnya apa? Berarti selama kita ini ada di muka bumi, selama kita ini ada masih hidup, pastikan keberadaan kita dan apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Mau kita ini dalam kondisi yang sehat atau sedang sakit. Apapun kondisi pekerjaan kita yang sedang rame atau yang lagi sepi. Maupun juga usia kita mungkin yang masih muda, dewasa, bahkan yang sudah senior. Pastikan semuanya kita hidup, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah membentuk kita, dan yang telah menjadikan kita. Dan pertanyaannya adalah, apakah hidup kita ini sudah memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu seperti apa? Kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu baca ya, 1, 2, dan 3. Karena amin. Kita diciptakan, kita dibentuk, kita dijadikan untuk melakukan pekerjaan baik dan juga hidup di dalam pekerjaan tersebut. Saya mau sharing versi Message Bible, bahasa Inggrisnya. No, we neither make nor save ourselves. Ditayangkan. Nggak ada. Oke. Saya bacakan aja ya. Semoga Anda mengerti. Kalau nggak ngerti, beriman aja. Mengerti gitu ya. No, we neither make nor ourselves. God does both the making and saving. He created each of us by Christ Jesus to join Him. Untuk bergabung. In the work He does, the good work He has gotten ready for us to do. The work we had better been doing. Jadi artinya adalah kita itu sebagai manusia, kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Ya, kita tidak membentuk diri kita sendiri. Apalagi kita itu menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi
Tuhanlah yang melakukan keduanya. Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, dia menciptakan kita untuk apa? Dia menyelamatkan kita untuk apa? Yaitu untuk melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yaitu pekerjaan baik yang disediakan untuk kita. Nah, kita tanya lagi, kira-kira apa sih yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia ini? Ya, kalau mau dirangkum dari Tuhan Yesus mungkin sudah dibaptis, terus habis itu dia melayani dan sampai mati di atas kayu salib dan terangkat ke surga, itu semuanya dirangkum di Matius 20 ayat 28a yang berbunyi demikian. Seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama-sama katakan melayani. Yesus datang ke dunia, dia ada di dunia untuk melayani, bukan dilayani. Jadi selama kita ini ada di dunia, pastikan hidup kita juga untuk melayani, bukan dilayani. Dan pekerjaan baik yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia, dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya, tidak lain adalah melayani. Jadi sederhananya poin pertama, kenapa orang Kristen harus melayani? Tanamkan baik-baik, kita ini diciptakan, dijadikan, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayani. Dan alasan yang kedua, mengapa orang Kristen itu melayani? Ketika kita bertobat, ya, menjadi orang percaya lahir baru, maka terjadi sebuah fenomena yang namanya perubahan status. Sama-sama katakan perubahan status. Bapak Ibu tahu nggak sebelum percaya Yesus status Bapak Ibu itu apa? Bukan status sudah menikah, janda apa gitu ya, nggak gitu ya. Status Bapak Ibu adalah hamba dosa. Hamba dosa. Ketika kita percaya dan hidup di dalam Kristus, kita tuh mendapat status yang baru yang bernama hamba Tuhan. Sebelum kita masuk, saya mau tanya, di sini siapa yang merasa bahwa dirinya hamba Tuhan? Coba angkat tangan. Ya, sedikit aja. Ya, cuma yang depan-depan ini aja kayaknya. Yang belakang-belakang, hamba siapa? Hah? Ketawa. Nah, seringkali kita itu mengidentifikasikan bahwa hamba Tuhan itu harus orang-orang yang melayani Tuhan di gereja secara full timer, mungkin gembala, mungkin misionaris, pengkhotbah atau rohaniawan. Ya nggak salah, tapi ini kurang tepat. Saya mau katakan bahwa setiap orang yang bertobat, terima Tuhan, lahir baru, itu akan memiliki status baru yang bernama hamba Tuhan. Kita belajar apa itu hamba. Di dalam Alkitab, hamba itu juga disebut dengan budak. Jadi hamba sama dengan budak, budak sama dengan hamba. Kenapa seseorang itu bisa menjadi hamba atau budak? Di dalam Alkitab hanya dua alasan. Pertama, dia kalah berperang sehingga menjadi tawanan. Yang kedua, karena dia miskin dan berhutang, jadi karena faktor ekonomi. Kalau seseorang itu kalah dalam peperangan, dia itu akan ditawan dan dipaksa untuk menjadi hamba atau budak. Yang menang, yang kuat itu akan menjadi tuannya. Sedangkan yang kalah, yang lemah itu akan ditawan menjadi budak atau menjadi hamba. Makanya kita itu sering dengarkan, wah kasihan ya hidup orang itu jadi budak uang, ya hamba mamon gitu ya. Nah pasti orang itu akan bekerja secara luar biasa gitu ya dalam makna negatif. Ya sampai rela berkorban, ya nggak mengorbankan keluarganya mungkin, mengorbankan kesehatannya bahkan, ya menghalalkan segala cara, semuanya dilakukan untuk tuannya yaitu uang. Jadi uang ini memiliki pengaruh yang kuat, dia yang kuat menjadi tuan dan manusia yang melayani lemah, dia menjadi hamba uang. Kalau orang kecanduan main game, sampai lupa istirahat, lupa makan, lupa minum, lupa mengerjakan tanggung jawabnya, yang menjadi tuannya itu siapa? Game atau manusianya? Gamenya kan, dan manusia itu menjadi hambanya. Ya, sekarang lagi terkenal apa? Fat cat ya. Fat cat tahu? Nah, anak-anak muda ketawa semua. Itu hamba apa? Budak apa? Budak cinta. Sampai bunuh diri, ampun Tuhan Yesus ya.
Nah ini sama halnya ketika kita itu lahir ke dunia, kita itu terlahir sebagai manusia berdosa. Karena apa? Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu kalah dengan namanya dosa. Mereka kalah dan jatuh di dalam dosa. Sehingga kita sebagai keturunannya gak heran ketika kita lahir, kita sudah dikuasai dan ditawan dengan kuasa dosa. Makanya status kita ketika kita lahir ke dunia ini, kita sudah menyandang status hamba dosa. Dan karena Yesus berperang melawan maut dan menang, merebut kita dari tawanan dosa, sehingga kita tuh dibebaskan. Ya, kita menjadi milik Kristus. Yang tadinya kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Jadi terjadi perubahan status. Nah, yang faktor kedua karena hutang atau karena kemiskinan. Contoh saya, ya. Saya ini miskin sekali, ya, sampai saya harus berhutang ke Pak David. Ya, David teman SMP saya. Ya, Pak David saya utang dulu ya, nggak bisa makan gitu ya. Saya utang ke Pak David. Nah, sampai waktunya jatuh tempo saya harus membayar utang saya ke Pak David. Dan Pak David pada saat itu saya nggak sanggup membayar utang. Karena saking miskinnya. Nah, otomatis saya harus menjual diri saya, nyawa saya, hidup saya menjadi milik Pak David. Jadi di sini status saya adalah saya hamba atau budak Pak David. Kalau ada seseorang lain ya yang mau membebaskan saya untuk melepaskan saya dari utang atau budak, dia harus bisa menebus, dia harus mampu membayar sejumlah uang yang Pak David minta. Contohnya Pak Ronald. Nah, Pak Ronald kan big boss nih. Ya, punya uang Pak Ronald ya, bisa menebus ya. Nah, dia harus membayar sejumlah uang yang diminta oleh Pak David. Ketika dia sanggup membayar, dia sanggup menebus saya, akhirnya saya berpindah status. Tadinya hamba atau budak Pak David, karena Pak Ronald sudah menebus saya menjadi hamba atau budaknya Pak Ronald. Demikian juga Bapak Ibu, dosa itu adalah hutang. Hutang yang menuntut kita kepada maut. Kalau kita berdosa artinya kita berhutang. Dan kita adalah manusia miskin. Kita nggak sanggup dan tidak akan bisa membayar hutang kita dengan perbuatan baik kita, dengan amal ibadah kita. Tidak satu pun yang bisa melunasi hutang kita. Ya, dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup membayar dan melunasi semua hutang-hutang dosa kita. Makanya ketika kita berhutang pada dosa, kita hamba dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus telah membayar semuanya dengan darah yang mahal, maka kita berubah ya menjadi hamba Tuhan. Anda bersyukur ya, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia sudah membayar semua hutang-hutang dosa kita dengan harga yang mahal yaitu nyawanya. Sehingga kita itu menjadi miliknya. Nah disinilah terjadi perubahan status. Kita yang tadinya hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Katakan sama kanan kirinya, kamu adalah hamba Tuhan. Nah, jadi di sini kita belajar ya, perubahan status menjadi hamba Tuhan itu dimulai dari direbutnya kita, dari tawanan dosa oleh Tuhan Yesus, ditebus semua hutang dosa kita, sehingga kita menjadi hamba Tuhan. Nah, hidup seorang hamba itu milik tuannya. Demikian juga hidup kita, kalau kita mengaku hamba Kristus, berarti hidup kita milik siapa? Milik Kristus. Berarti kita harus memuliakan siapa? Memuliakan Kristus yang sebagai Tuan kita. Seorang hamba itu pasti melayani tuannya. Demikian juga kita sebagai hamba Kristus, kita juga melayani Tuhan. Jadi secara otomatis, kalau kita percaya Yesus, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita memiliki status baru, yaitu status hamba Tuhan. Salamin dulu kanan kiri Anda, selamat ya Anda jadi hamba Tuhan. Nah, masalahnya, apakah kita ini sudah menjadi hamba Tuhan yang baik?
atau hamba Tuhan yang jahat? Dikatakan hamba Tuhan baik atau berkenan, dia itu akan melayani dan bekerja untuk tuannya. Dia akan memberikan buah untuk tuannya. Kalau yang jahat kita tahu, dia tidak melakukan apa-apa. Meskipun dengan 1 talenta yang dia punya, dia hanya menguburkan dan tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ini adalah hamba Tuhan, seharusnya kita itu juga melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan. Jangan sampai kita itu hanya mengaku orang Kristen, orang percaya Yesus, tapi kalau disuruh melayani itu sulit banget. Dan banyak sekali alasannya. Jangan sampai kita termasuk golongan hamba Tuhan yang tidak melakukan apa-apa. Boleh sih jabatan statusnya hamba Tuhan, tapi ada plus-plus-plusnya itu ya, jahat gitu. Nah, kita ini adalah hamba Tuhan, ya harusnya melayani Tuhan. Kita bukan hamba ego kita, melayani diri kita, jangan menjadi hamba diri sendiri ya, yang hanya memikirkan kenyamanannya saja sendiri. Makanya saya bilang kalau kebiasaan kita terus dilayani, ya akhirnya kita melayani diri kita sendiri. Memang kalau menjadi hamba Tuhan yang melayani, pasti ini akan menggores namanya kenyamanan kita. Pasti akan ada namanya pengorbanan, sama-sama katakan pengorbanan. Baik itu waktu, tenaga, sumber daya, tapi itu enggak sebanding lah ya dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan di atas kayu salib. Nah meskipun melayani itu bukan kunci keselamatan Bapak Ibu ya. Hanya iman kepada Tuhan Yesus adalah kunci satu-satunya keselamatan, satu-satunya kunci keselamatan. Namun saya percaya bahwa orang yang beriman pasti melayani. Amin. Dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Tanpa perbuatan akan menjadi sia-sia. Iman itu mati. Jadi kalau kita tuh mengaku beriman kepada Kristus, mengaku percaya bahwa kita ini adalah orang Kristen, ya pikir-pikir sendirilah ya. Kalau kita nggak melayani ini, iman kita itu masih ada apa enggak? Asli atau palsu. Jadi alasan kedua, kenapa kita harus melayani? Karena keselamatan yang kita terima itu mengubah status kita menjadi hamba Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Ketika kita menjadi orang percaya, kita kan mendapat sebutan atau label dengan nama Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang mengikuti ajaran Tuhan dan juga yang mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, akan tetapi Tuhan itu juga pingin ya, kalau kita itu bukan hanya duduk diam manis dan percaya. Percaya Yesus ya percaya, tapi nggak melakukan apa-apa. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama. Sama-sama katakan berbuat sama. Seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Firman Tuhan ini menyatakan kita, Tuhan mau kita untuk berbuat sama. Seperti yang Tuhan sudah teladankan. Apa yang Tuhan teladankan? Kita naik ke 2 ayat ke atas. Yohanes 13 ayat 13. Sama-sama Bapak Ibu baca ya, 1, 2, dan 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib, sama-sama katakan wajib, saling membasuh kakimu. Wajibnya aja, gak usah salingnya. Nah, saya mau tanya sekali lagi. Di sini, siapa yang menyebut Yesus sebagai Tuhan di dalam ruangan ini? Bisa angkat tangannya? Oh, semua kan, setuju ya? Kita yang mengaku menyebut Yesus sebagai Tuhan, semua. Kalau kita menjadi orang Kristen, berarti kita menjadi murid Kristus. Menyebut Yesus sebagai apa? Guru. Kalau kita adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kita akan menyebut dia Tuhan. Dan kalau kita itu adalah orang Kristen dan kita mengerti arti Kristen, kita akan menyebut Yesus itu guru, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan atau guru kita lakukan, yaitu membasuh kaki. Jadi iman kita kepada Kristus itu harus dinyatakan dengan perbuatan kita yang mengikuti Tuhan atau guru kita.
Nah, membasuh kaki ini bukan berarti nanti besok semua nggak kerja, langsung tiba-tiba jadi terapis pijat refleksi gitu ya. Langsung semua siapin baskom, sini saya basuh kakimu ya. Sebelum dipijit kan biasa kakinya dibasuh dulu ya. Pembasuhan kaki adalah kebiasaan atau bukti keramat tamahan di berbagai peradaban kuno waktu itu. Jadi ini sebuah kebiasaan lah ya, kesopan santunan yang dilakukan pada zaman dulu, bahkan sebelum perjanjian lama. Jadi orang-orang berjalan kaki di luar, dia kakinya itu pasti kotor, berdebu, banyak pasir. Ketika dia harus pulang ke sebuah rumah atau dia berkunjung ke rumah orang lain, itu sudah disediakan baskom dan air. Nah, yang mencucikan kaki, misalnya saya dicucikan kaki oleh seseorang, itu biasanya status jabatan saya itu lebih tinggi. Sedangkan yang mencuci kaki ini status dan jabatannya lebih rendah. Nah, biasa orang yang mencucikan kaki itu seperti budak atau hamba, ya, atau perempuan. Karena status perempuan pada zaman itu lebih rendah dari pria. Jadi hamba atau budak itu mencuci kaki tuannya. Wanita mencuci kaki suaminya atau pria. Murid harus mencuci kaki gurunya. Dan bawahan mencuci kaki atasannya. Tetapi di sini Yesus itu melakukan sebaliknya. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah guru, posisinya di atas, dia malah mencuci kaki murid-muridnya atau pengikutnya. Makna spiritualnya ya memang karena hanya Yesus yang bisa mencuci kotoran dosa murid-murid atau pengikutnya. Tetapi makna atau teladannya adalah Yesus Tuhan, Yesus guru, posisi di atas, mau merendahkan dirinya untuk rela melayani. Jadi membasuh kaki ini adalah sebuah simbol merendahkan diri untuk rela melayani. Tuhan mau Bapak Ibu agar kita yang menjadi orang percaya yang mengaku sebagai murid Kristus juga mau belajar merendahkan diri dan rela melayani. Sehingga orang-orang yang kita layani, mereka juga akan mendapat bagian yang sama di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Jadi merendahkan diri dan melayani adalah sebuah teladan yang Tuhan mau kita ikuti. Jika kita mengikuti Yesus, kita harus melayani. Jika kita mengikuti Yesus tanpa melayani, jangan-jangan iman kita menjadi sia-sia. Jika kita melayani tapi tanpa mengikuti Yesus, semua perbuatan baik tanpa iman adalah hal yang tidak berkenan. Jadi kenapa kita harus melayani? Yang ketiga, bukan hanya sekedar kita orang Kristen yang mengikuti teladan Yesus, tetapi ini sebuah validasi iman. Ya, sebuah validasi iman. Artinya kalau iman Anda benar-benar, iman Anda sungguh-sungguh, iman Anda itu hidup, kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan berbuat sama, membasuh kaki, merendahkan diri untuk rela melayani. Jadi 3 hal dasar yang kita pelajari hari ini, kita diciptakan, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan dengan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu melayani. Yang kedua, keselamatan yang kita terima mengubah status kita menjadi hamba Tuhan, yaitu orang yang melayani Tuhan. Dan yang ketiga, ini merupakan validasi iman kita. Percaya Yesus, mengatakan Yesus sebagai Tuhan, berarti kita harus membasuh kaki, yaitu merendahkan diri untuk melayani. Saya berdoa agar jemaat di tempat ini menjadi orang Kristen yang melayani, ya. Semua kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Dan apa atau bagaimana sih melayani Tuhan itu? Melayani Tuhan dapat dimanifestasikan dengan memberikan diri untuk menjadi bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk di dalamnya memberitakan Injil, bahkan melayani sesama. Dan karena ini sangat luas dan universal, saya akan membahas sebuah topik yang menarik. Banyak orang kan berdebat seperti ini, karena ini terlalu luas dan universal tentang pelayanan. Banyak orang bilang, oh melayani itu nggak harus di dalam gereja, melayani itu di luar gereja. Atau sebaliknya ada orang bilang, melayani itu harus di luar gereja, nggak perlu di dalam gereja. Nah menurut Bapak Ibu sekalian saya mau tanya ya, kira-kira mana yang lebih penting? Melayani di dalam gereja atau melayani di luar gereja? Simpan jawabannya dalam hati aja dulu. Kalau menurut saya, ini menurut saya,
Tapi ada dasarnya ya, menurut saya keduanya itu sama penting. Tetapi seharusnya kita melayani di dalam gereja dulu. Dan selama kita melayani di dalam gereja, kita juga harus melayani keluar gereja. Jadi kedua-duanya itu harus dilakukan. Cuma prioritasnya ke dalam dulu. Sama halnya seperti ini. Sebelum saya melayani orang keluar, yang harus saya layani dulu adalah ke dalam. Yaitu keluarga saya. Istri, anak, orang tua saya, ya kakak adik saya. Dan selama saya melayani keluarga inti saya juga akan melayani orang di luar sana. Secara jasmani, ke dalam itu bicara ya keluarga inti kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua. Tetapi secara rohani, keluarga ke dalam itu keluarga rohani, gereja, saudara seiman. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Sama-sama katakan berbuat baik. Kepada siapa? Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ke dalam dulu. Kawan-kawan kita seiman berarti ke gereja dulu. Saya harus melayani ke dalam dulu. Melayani keluarga saya secara jasmani, istri, anak, orang tua saya. Secara rohani, keluarga seiman saya di gereja ini. Tetapi selama saya melayani ke dalam, saya juga harus melayani keluar. Seperti kata firman, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kita tidak boleh mengotak-ngotakan. Oh saya melayani di gereja aja lah, yang di luar biar urusan orang lain. Tidak bisa begitu. Atau sebaliknya, oh saya melayani di luar aja lah. Kan di luar banyak yang gak perhatikan, kalau di dalam gereja sudah banyak, gak boleh begitu juga. Yesus aja ketika melayani, dia tidak mengotak-ngotakan. Dia melayani keluar dan ke dalam. Dia melayani Nikodemus. Nikodemus adalah seorang politisi dari kelompok Farisi. Kita tahu kelompok Farisi seperti apa. Kelompok yang mengecam dan juga yang menentang Yesus. Tapi Yesus layani. Dia melayani perempuan Samaria. Samaria itu bangsa yang orang Yahudi itu gak suka. Yesus kan orang Yahudi. Semua bangsa Yahudi gak suka sama Samaria. Tapi Yesus mau melayani. Lalu dia melayani pemungut cukai. Pekerjaan yang dianggap kotor, berdosa dan dikucilkan di masyarakat pada saat itu. Tapi dia juga melayani. Tapi jangan salah, dia juga melayani ke dalam. Dia melayani murid-muridnya, melayani Lazarus, Marta, Maria, melayani juga ibu mertua Petrus, termasuk murid-muridnya. Yang satu harus kita kerjakan dan yang lain tidak boleh kita abaikan. Jadi gak perlulah ada statement-statement, oh melayani gak harus di gereja, masa jadi terang di tempat yang terang gitu ya. Itu gak perlu lagi yang kayak gitu-gitu. Itu mah sudah basi ya Bapak Ibu ya. Saya mau katakan melayani harus di semua tempat, menjadi terang harus di semua area. Memang pasti ada perbedaan antara kita melayani di dalam gereja atau di luar gereja. Kalau di dalam gereja itu pasti akan ada namanya persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti kalau di gereja Mawar Sharon, ya Anda harus tertanam. Ya, aktif di CG. Anda harus ikut kelas MSJ. Anda harus ikut training, di interview dulu. Nah, saat pelayanan pun Anda pasti akan dijadwal. Ada tanggung jawab, Anda harus tepat waktu. Jadi kalau misalnya Anda melalaikan tanggung jawab, Anda pasti akan ditegur. Diperlukan namanya komitmen, disiplin, dan bayar harga lebih. Jadi nggak bisa sembarangan atau suka-suka hati. Nah, untuk melayani di dalam gereja, prosedur-prosedur yang seperti ini, ya bagi sebagian orang, ya sebagian kecil aja sih ya, itu merasa direpotkan gitu ya. Merasa, kok ribet banget sih. Nah ini kan bicara tentang mengganggu kenyamanan. Kalau orang yang biasa dilayani, dia pasti akan terganggu. Tapi kalau orang yang suka melayani, ini bukan suatu rintangan Bapak Ibu. Ya, ini adalah bagian dari proses kerohanian kita untuk bertumbuh dan berbuah menjadi lebih dewasa lagi. Makanya perlu namanya disiplin, komitmen, bayar harga. Dan ini sangat bagus untuk kemudian memperlengkapi kita ketika kita melayani keluar. Jadi mau melayani ke dalam atau keluar,
akan ada namanya bayar harga atau pengorbanan. Tuhan Yesus aja ketika dia melayani datang ke dunia, kira-kira dia berkorban enggak Bapak Ibu? Berkorban kan? Ya. Bayangkan dari raja turun ke dunia jadi hamba, harus melayani. Mungkin di surga dia dilayani malaikat, tapi di sini harus melayani manusia. Bahkan dia sampai berkorban memberi nyawanya, ya sesuatu yang paling berharga. Dia berikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Tuhan Yesus ada di dunia untuk melayani dan dengan bayar harga juga. Makanya kalau kita bicara melayani, bayar harga atau berkorban itu sudah 11-12. Jadi pasti akan mengalami itu. Pengorbanan itu bicara tentang mungkin pengorbanan kenyamanan kita, waktu kita, tenaga, perasaan kita. Kadang-kadang kita melayani itu korban perasaan loh ya. Terutama mungkin asyir-asyir di tempat ini suruh jemaat duduk ke depan, terus jemaatnya gak mau gitu ya. Kok gak ngatur-ngatur saya sih ya gitu kan. Nah itu korban perasaan, harus tahan diri. Jangan marah, jangan emosi. Ya, darah Yesus gitu ya. Makanya Bapak Ibu jadi jemaat itu ya coba yang nurut gitulah ya, kasihan itu. Ya nanti kalau Anda jadi asyir baru Anda bisa rasakan. Ya. Nah dalam pelayanan namanya salah paham, gesekan itu biasa ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bertahan dan lebih dewasa, fokus kita itu adalah untuk Yesus, pasti kita akan lalui. Berbeda kalau orang itu fokusnya untuk diri sendiri, untuk demi dipuji atau dilihat orang. Ingat, kita ini hamba Tuhan, bukan hamba ego kita, bukan hamba harga diri kita atau perasaan kita. Jadi selain dari Galatia, kenapa kita harus melayani saudara seiman? Ini ada satu alasan yang sangat bagus. Nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah dengar atau belum. Kita harus melayani di gereja dulu. Yohanes 1 ayat 12 dijelaskan bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan. Benar nggak? Orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita ini anak Tuhan atau anak Bapa, kita mengaku sebagai anak Bapa, berarti kita harus berada di dalam rumah Bapa dan melayani dong di rumah Bapa. Setuju sampai sini? Nah, bagi saya, rumah Bapa saya ya Gereja Mawar Sharon. Di mana Anda tertanam dan bertumbuh, itulah rumah gereja itu adalah menjadi rumah Bapa bagi Anda. Nah, awal-awal mungkin sebagian dari Anda di sini juga nggak setuju atau teman-teman yang saya sharing juga nggak setuju. Tapi Anda baca di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Anda catat aja, saya nggak akan buka di sini. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya rangkumkan. Waktu itu Yesus berumur 12 tahun. Dia bersama orang tuanya pergi merayakan Paskah ke Yerusalem. Harusnya mereka itu pulang bersama-sama, tetapi Yesus ternyata ketinggalan. Dan setelah 3 hari baru didapati Yesus di mana? Lukas 2 ayat 46 mengatakan, ya Lukas 2 ayat 46, nah Yesus didapatkan di mana? Lukas 2 ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam mana? Di dalam mana Bapak Ibu? Bait Allah. Ingat ya, 3 hari Yesus ada di dalam bait Allah. Bait Allah itu sinagoge waktu itu, hari ini adalah gereja Tuhan. Gereja ini, ya gedung gereja ini, ya tempat ibadah. Lalu orang tua dari Tuhan Yesus menghampirinya dan mencemaskan. Dan kita lihat apa yang Tuhan Yesus jawab. Ayat Lukas 2 ayat 49. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, ini Yesus yang menjawab ke orang tuanya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di mana? Di mana? Rumah Bapakku. Jadi bait Allah sama dengan rumah Bapa. Gereja sama dengan rumah Bapa. Jadi saya berharap kita menangkap ini. Gereja itu bukan gedung biasa menurut saya. Banyak orang bilang, oh gereja itu hanya gedung biasa, yang penting orang, ya benar juga. Tapi kalau kita belajar dari firman ini, tempat ibadah, gereja ini adalah rumah Bapa. Kalau kita punya pandangan seperti itu, ya kita harus melayani di rumah Bapa dulu dong. Ya.
Jadi secara rohani pelayanan kita itu harus dimulai dari rumah Bapa, dari keluarga rohani kita, dari keluarga seiman kita, yaitu dari gereja. Dan bersamaan dengan itu, kita juga harus melayani keluar. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian untuk melayani di gereja ini. Kalau Bapak Ibu merasa bertumbuh dan berbuah dan Anda merasa iman Anda maju di tempat ini, tertanamlah, ya, komitmenlah, melayani bersama-sama. Ini adalah rumah Bapa kita. Dan saya percaya melalui keterlibatan Anda di tempat ini, kita akan lebih banyak membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini dan diselamatkan. Amin. Amin. Sebagai penutup, jangan lupa hari ini adalah hari terakhir Servolution. Bapak Ibu segera daftarkan kalau sudah terdaftar dalam CG. Dan sebagai orang yang diselamatkan, ya, PAW boleh join ke atas. Masa sih kita itu nggak tergerak hati nurani kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan? Kita memang nggak pernah lihat, oh Yesus itu disiksa, disalibkan dan sebagainya, kita nggak pernah lihat. Tapi karena iman kan kita percaya. Coba Anda bisa bayangkan sendiri kalau Anda yang disiksa dan disalibkan itu rasa sakitnya itu seperti apa? Dia mau untuk melakukan itu demi kita, supaya kita itu boleh diselamatkan. Masa sih gak tergerak hati nurani Anda untuk memberikan yang terbaik untuk melayani Dia? Kalau sama Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Dari 2007 sampai sekarang, 17 tahun. Ya, saya melayani Tuhan di Gereja Mawar Sharon. Dan saya juga melayani di luar. Tidak pernah memikirkan seperti, oh saya akan melayani Tuhan, nanti Tuhan akan kasih saya apa. Oh saya melayani Tuhan, nanti saya punya usaha, pekerjaan itu akan dilancarkan, ya, uang saya tambah banyak dan sebagainya. Enggak pernah Bapak Ibu. Saya hanya pikir satu hal, sudah bisa selamat aja sudah. Kalau orang Hokkien bilang itu ban-ban kamsia. Ada yang ngerti ban-ban kamsia? 10.000 sama. Terima kasihnya itu tidak terhingga lah gitu ya. Terima kasihnya itu tidak terhingga. Saya percaya bahwa ada upah di surga. Ya. Tapi kalau Anda melihat bagaimana Tuhan bekerja, selama Anda lagi bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk hidup Anda dan keluarga Anda akan terpukau begitu luar biasa. Kebanyakan dari keluarga saya bertobat dan percaya Yesus itu bukan pelayanan saya Bapak Ibu. Enggak saya langsung injilin, enggak. Tetapi ada orang-orang ketika saya melayani keluar, melayani orang lain, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk keluarga saya sehingga mereka semua menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda mau lihat betapa baiknya Tuhan, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.